Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan uji validitas. Nah, di sini saya sudah memiliki sebanyak 30 data. Nah, untuk langkah yang pertama, kita mencari skor akhir dari setiap siswa dengan menggunakan rumus itu sama dengan sum balas kurung dalam kurung kemudian blok skor siswa pertama. Kemudian balas kurung, lalu enter. Nah, untuk mempercepat, kita blok saja ke bawah. Nah, ini adalah skor akhir dari seluruh siswa. Nah, kemudian kita masuk ke R-tabel. Nah, di sini karena kita memiliki sebanyak 30 data, maka R-tabelnya yaitu 0,361 dengan R-tabel 0,05. Kemudian kita mencari R hitungnya, yaitu menggunakan rumus sama dengan Pearson, lalu dalam kurung, kemudian kita blok untuk soal pertama. Kemudian titik koma, kita blok jumlah skornya. Lalu balas kurung, enter. Nah, ini adalah R hitung dari soal pertama. Nah, untuk soal selanjutnya, kita tetap menggunakan rumus yang sama. Sehingga memperoleh 0,2746999 untuk soal pertama dan ini 0,35313 untuk soal kedua dan seterusnya. Nah, untuk menentukan valid atau tidaknya data tersebut, kita lihat R-tabel lebih kecil R hitung, maka datanya itu valid. Kemudian untuk R-tabel lebih besar dari R hitung, maka datanya itu tidak valid. Nah, untuk soal pertama ini, kita lihat R-tabelnya yaitu 0,361. Itu lebih besar dari 0,2746699. Maka untuk soal pertama itu tidak valid. Kemudian untuk R-tabel soal kedua yaitu 0,361 itu lebih besar dari 0,3531317. Maka datanya tidak valid. Nah, untuk soal ketiga juga itu lebih besar dari R-tabel, maka tidak valid. Kemudian untuk soal keempat juga tidak valid. Soal kelima juga tidak valid. Lalu soal keenam itu valid. Dan soal ketujuh itu tidak valid. Soal ke-8 valid, 9 dan 10 itu tidak valid. Nah, itulah tadi uji validitas dari 30 data siswa tersebut. Hanya kesimpulannya yaitu hanya dua data yang valid, kemudian selebihnya tidak valid. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan uji reliability. Nah, di sini saya sudah memiliki 30 data yang saya salin dari Excel. Nah, kemudian kita masuk ke variable view. Nah, namanya kita ganti dengan cara Ctrl V. Lalu kita klik replace, kemudian V-nya itu kita ganti menjadi var 000. Nah, kemudian replace-nya itu kita ganti jadi X. Kemudian replace all. Nah, kita lihat di sini namanya sudah terganti. Kemudian untuk X11-nya itu kita ganti menjadi total. Nah, kita kembali ke data view. Nah, kita lihat di atas ini namanya sudah terganti. Kemudian kita masuk ke analyze. Lalu klik scale, kemudian reliability analysis. Nah, di sini kita Ctrl A, lalu kita masukkan ke dalam items. Nah, untuk total kita tidak perlu memasukkannya. Jadi kita keluarkan, lalu kita pilih
statistik, lalu centang scale if item delete, kemudian continue, lalu modelnya ini diharapkan agar tetap alpha, kemudian klik OK. Nah, di sini kita lihat itu reliability statistiknya itu min 0,193. Jadi data tersebut itu tidak reliability. Terima kasih, itulah hasil uji reliability dari data tersebut. Selanjutnya kita masuk ke uji kesukaran. Nah, yang pertama kita masuk ke variable view, kita ganti name-nya, kita Ctrl V, lalu replace. Nah, VIN-nya itu kita ganti menjadi var 000, kemudian replace with-nya itu X. Nah, kita klik replace all. Nah, di sini namanya telah terganti, kemudian untuk X11-nya kita ganti menjadi total. Nah, selanjutnya kita masuk ke analyze, lalu descriptive statistik, kemudian frekuensi. Nah, karena data saya yang valid itu hanya nomor 6 dan 8, maka kita masukkan ke variabel itu untuk soal ke-6 dan 8 saja. Lalu kita klik statistik, kemudian kita centang min-nya, kemudian continue. Lalu klik OK. Nah, di sini kita peroleh statistiknya itu untuk soal ke-6 yaitu min-nya 2,2667, kemudian untuk soal 8-nya itu min-nya 2,2333. Nah, karena skor tertinggi pada soal yaitu 4, maka kita bagi min-nya dengan skor tertinggi tadi, yaitu 2,2667 dibagi 4 itu 0,56675. Kemudian untuk soal 8, min-nya 2,2333, kita bagi dengan 4, itu menghasilkan 0,558325. Nah, itulah tingkat kesukaran pada soal tersebut. Baik, selanjutnya kita uji pembeda dengan cara terlebih dahulu kita urutkan jumlah skor dari setiap siswa. Kemudian kita klik urutkan dan filter, kemudian urut terbesar ke terkecil, lalu pilih perluas pilihan, kemudian urutkan. Nah, di sini kita lihat skornya itu sudah terurut. Nah, selanjutnya itu di sini kan kita memiliki 30 sampel, maka berdasarkan teori kita memilih 27% untuk kelompok atas, kemudian 27% untuk kelompok bawah. Nah, dengan rumus sama dengan 0,27 dikali dengan banyaknya data yaitu 30. Nah, kita memperoleh yaitu 8,1, maka kita memilih 8 sampel untuk kelompok atas. Kemudian 8 sampel juga untuk kelompok bawah. Nah, untuk di tengah-tengah ini kita tidak perlu melibatkannya dalam daya pembeda. Jadi kita hapus saja. Nah, selanjutnya kita cari rata-rata untuk kelompok atas.
dengan rumus sama dengan average dalam kurung kita blok, lalu balas kurung, enter. Nah, untuk mempercepat kita tarik saja ke samping. Nah, kemudian kita juga cari rata-rata untuk kelompok bawah dengan rumus yang sama, itu sama dengan average, kemudian dalam kurung kita blok, balas kurung, enter. Kemudian untuk rata-rata soal selanjutnya itu kita tinggal tarik ke samping. Kita ubah menjadi 2 angka di belakang koma. Nah, kemudian kita cari daya pembedanya, kita singkat saja menjadi dP. Nah, rumusnya itu sama dengan dalam kurung rata-rata kelompok atas, kemudian dikurang dengan rata-rata kelompok bawah. Kemudian balas kurung dibagi dengan skor tertinggi dari soal, yaitu 4. Tuh, lalu enter. Nah, ini daya pembeda untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal selanjutnya itu kita tarik saja ke samping. Terus kita ganti menjadi 2 angka di belakang koma. Nah, ini adalah hasil daya pembeda dari soal-soal tersebut. Nah, kemudian untuk kriterianya kita bisa lihat dari tabel. Nah, di sini kriterianya yaitu untuk soal pertama itu jelek dan seluruhnya itu jelek. Terima kasih, itulah uji daya pembeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.